Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Ade Rai. Kita jual ini sekarang udah. Kaos edisi 1 tahun. Ya tunggu ya. Nah, belinya di Donkey Production. kontaknya ke mereka langsung. Ada di deskripsi. Oh, ada di deskripsi. Ya. Harganya Sistem PO ya? PO 1 minggu. Jadi bisa ukuran custom. Ukuran. Ya. Terbesarnya berapa paling besar? Tangan panjang ada. XXL. Ya, Untuk harga normal berapa? 130. 30.000 Sampai 130. double XL. Iya. Di atas itu tambah ceban. tambah ceban. Tambah ceban. Per X. Per X tambah ceban. Iya. 1 tahun. Oh iya. Wes. Ini ada orangnya dulu. Ya, nih. Oke, silakan dibeli. Akhirnya. Dulu lo tuh dipanggilnya di kampus ada Himen. Tahu nggak? Betul. Kenapa? Ada mana ada Himen gitu. Jadi waktu di Obspek Sebenarnya adanya juga nggak kenal juga, orang panggilnya Himen. Jadi terakhir manggilnya men kan gitu. Oh iya. Jadi dulu pertama rambut nanggung, kedua gedenya badannya nanggung. Juga jadinya Gue udah kira kayak bawa kemana-mana bawa pedang. jadi Master of Universe gitu. Iya, Cuma iya. zaman dulu mungkin karena nggak banyak orang gede gitu kan. Iya. Jadi akhirnya begitu kita agak sedikit keker dikit, jadi akhirnya jadi pasti ada julukan apa gitu. Nah, kebetulan pada saat itu memang di waktu dulu kan TV kan nggak banyak kan, cuma Iya. TVRI, RCTI. Kartunnya yang salah satu yang terkenal ya memang He-Man ya. Iya. Itu divisi Masters of Universe. UI aja atau memang julukan dari? Enggak, cuma di UI aja. Jadi pas lagi Obspek mungkin ya. Iya betul pas lagi ospek betul. Masuk UI lo sosiologi. Betul. Pindah ke Hubungan internasional. hubungan internasional. Betul. Nyesel gak? Sama aja sih, karena terakhir-terakhirnya juga gak kepake. Tapi bersyukur lah, maksudnya bisa dapat kesempatan itu. Iya. Dan lo badan gede dari kapan sih, Dek? Ya sebenarnya kan pada saat waktu sebenarnya badan mulai gede itu dari sejak berhenti badminton di 1 SMA. Jadi waktu itu di Canisius waktu itu nggak naik kelas kan. Lo nggak naik? Nggak naik. Jadi waktu itu kan pokoknya di klub badminton, klubnya killer. Di sekolahnya killer gitu. Jadi akhirnya ya udah jadi pemuda stres lah. Artinya kelar sekolah langsung kan ke asrama kan di Jarum kan, udah mesti latihan. Besoknya lagi sekolah lagi, lalu sorenya latihan lagi terus. Nah akhirnya kalau istilahnya itu orang bilang no here no there gitu. Jadi nggak di sana nggak di sini. Jadi badmintonnya nggak juara, sekolahnya nggak naik, sekolahnya buruk gitu. Jadi keluar tuh badminton. Ya akhirnya bokap pada saat itu almarhum ya bapak pada saat itu bilang ya udah deh kamu mau pilih mana gitu, mau pilih badminton atau mau pilih sekolah. Nah cuma pada saat itu kan dia bilang kalau mau olahraga kalau bisa sih nomor 1, kalau nggak nomor 1 susah. Tapi kalau sekolah nggak perlu harus nomor 1 gitu. Tapi paling tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk ya udah deh jadi sekolah aja. Nah cuma karena dulu dari kecil sejak umur 4-5 tahun udah jadi atlet, dan sejak itu kan jadi atlet badmintonnya kan paling sering banget gitu ya, karena sejak 9 tahun sampai umur 15-16 tahun itu kan jadi atlet terus. Nah ketika udahan jadi atlet itu jadi makanya bingung pas kelar sekolah mau ngapain lagi gitu. Nah makanya kenapa akhirnya berkenalan lah dengan si besi itu gitu. Makanya akhirnya pelan-pelan ngangkat besi, tapi dulu yang ditargetin dulu adalah panco dulu. Gue juga pernah nonton lo panco di Megaria, Dek. Oh iya. Lo yang ini. Oke, itu kejuaraan pertama itu. Iya, kejuaraan pertama. Iya betul. Kok bisa ada di situ sih? Kan lo yang ngajak, Dek. Iya. Dia gue mau ini. Gue ngapain juga datang kalau lo ajak. Kok bisa sampai lupa? Iya. Oke. Iya, lo udah merupakan kenangan bersama sih. Gue tuh sampai pacaran, nonton lo panco, nonton lo pon. Nah iya betul kalau pon. Iya. 93 ya bro. Iya,
ada sih orang pacaran nonton Pancong. Iya. Yang orang gue ingat lo tuh pakai backsoundnya tuh Bali, lo membawa tema sendiri. Itu ini lo aja atau memang standarnya kayak begitu sih? Enggak juga, kita kan ketika di bodybuilding itu ada satu ronde gitu, itu nama rondenya individual routine. Yeah. Nah individual routine itu sebenarnya basically itu kita mempresentasikan badan kita, tapi kebetulan kan karena ada unsur seninya di olahraga binaraga itu, jadi di ronde itu setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih lagu, lalu bergerak dengan sesuai lagunya, terserah. Jadi mau pakai lagu apa, lalu mau geraknya kayak apa gitu. Nah yang pilih tradisional cuma lo doang? Ya enggak, cuma kepikiran aja, kadang-kadang kayak begitulah. Sama pas lagi SEA Games kan juga gitu, jadi bikin sendiri lagunya, lalu di-combine, digabung, lalu gerakannya jadi kayak koreografi lah. Itu yang bikin lo sendiri? Iya, bikin sendiri. Pelatihnya siapa, Dek? Yang latih lo tuh siapa ya? Siapa sih dulu yang terkenal, WMP bukan? Siapa sih namanya? Hah? WMP senior. Dia Iya, seniornya Levi Rumbewas. Oh iya. Ya, Pak Levi juga senior juga, sama mereka senior lah, mereka duluan gitu. Iya. Cuma pada saat itu memang yang namanya sumber daya manusia itu kan nggak ada, makanya dulu jadi lebih cenderung otodidak lah gitu. Jadi latihan sendiri, baca buku gitu. Nah mungkin itulah kebaikannya dari kita sebagai anak UI gitu. Jadi ada lah yang pinter-pinternya nyangkut dikit gitu, jadi akhirnya menggunakan itu sebagai apa ya, sebagai istilahnya selama ini jadi atlet kan kalau nggak disuruh ya nggak latihan, kalau nggak ada pelatih ya udah gitu. Nah kalau kita kan bisa punya sebuah kemandirian gitu, jadi akhirnya belajar sendiri, cari-cari gitu. Nah akhirnya Pelatnas juga nggak ikut kan lo? Nggak ikut, tapi tahun waktu dulu kita masih kuliah tahun 93 itu sebenarnya saya ikut di Pelatnas pertama itu tahun 1993 itu SEA Games di Singapura. Ikut Pelatnas waktu itu Pelatnas binaraga, kepilih waktu itu ada 13 orang kalau 12 orang atau 13 orang lah gitu kepilih. Tapi pas SEA Games-nya semuanya pergi, cuma saya doang yang nggak dikirim, iya. Tapi kan udah ikut yang di luar itu belum waktu itu belum. 93-nya belum. Nah, justru uniknya di situ ketika tahun 93 SEA Games, di akhir tahun 93 SEA Games kita nggak kepilih untuk ikut tanding ke sana gitu. Tapi di tahun 94-nya di kejuaraan nasional berikutnya saya berhasil juara di kelas saya dan juara overall gitu. Nah itu sebenarnya hanya cuma menunjukkan betapa pada saat itu pembinaan saat itu tuh bisa sampai nggak kepikiran gitu, ada anak yang mungkin punya potensi dan bakat yang bisa besar, dan ternyata terbukti pada saat dimana akhirnya saya berhasil jadi juara nasional. Tapi di tahun sebelumnya nggak kepilih, ibaratnya sama sekali, jadi boro-boro kepilih gitu, hanya sekedar cuma buat ya udah diajak aja biar punya pengalaman, biar bisa dapat itu. Nah itu nggak terjadi gitu, jadi memang pada saat itu memang buta aja gitu, jadi makanya kenapa memang nggak ada yang terlalu paham lah tentang olahraga binaraga saat itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah sangat paham lah kalau sekarang. Kita prestasi kita internasional nggak sih, Dek, untuk binaraga? Sekarang ini tantangannya susah untuk mendefinisikan seseorang itu juara atau enggak, karena sekarang ini tuh dunianya juga udah penuh dengan politik gitu. Jadi kalau zaman dulu kan organisasi cuma satu, jadi gampang. Jadi kalau bilang misalnya saya ikut kejuaraan Asia, ya udah tahu kalau juara ya juara Asia. Makanya kenapa dulu gelarnya Mister Asia gitu kan. Kalau ini apa? Nah kalau sekarang ini saya juara di Asia, tapi organisasi di dunianya udah ada 10. Organisasi gitu. Mana yang bikin? Organisasi mana yang bikin sehingga kamu jadi juara? Ya saya juara Asia di organisasi yang ini gitu. Kayak tinju kan ada WBA, WBF, sama seperti ini. Agak sama, cuma memang kalau kayak tinju, kayak karate itu organisasinya kan solid. Sebenarnya organisasinya satu, tapi dipecah pelan-pelan. Tapi basically antar organisasi itu dia respect each other lah ya, gitu ya. Kadang-kadang juga suka ada yang namanya kan perebutan juara sejati, ya unifikasi gelar gitu. Nah kalau ini tuh udah enggak, karena musuhan kan gitu ibaratnya, kayak partai pecah aja gitu. Begitu dia pecah ya udah dia nggak ini gitu. Kayak pingpong di Indonesia sekarang, Dek. Betul. Pecah jadi dua dan nggak nyatu sampai sekarang. Nah itu afiliasinya tetap sama atau beda?
Nah, yang jadi permasalahan adalah ada dua, ada PP dan ada PB. Betul. PB yang diakui KONI, Oke. PP yang diakui oleh kalau Komite Olahraga KOI. Olimpiade kita apa? KOI. KOI. Oh gitu. Gitu. Kalau untuk Nah, ke luar negeri untuk harus SEA Games. rekomendasi dari KOI. KOI betul. Jadi hanya PP yang bisa. Oke. Padahal yang diakui KONI adalah PB. Iya. Nah, serba salah Serba sih di salah situ. jadinya. Jadi pada saat PON mereka bisa hidupnya di sana, yang hidup di sana. Malah Nah, nggak ada PON. Akhirnya. Oh gitu. Pingpong nggak ada PON. Karena kan kalau seandainya misalnya diakui oleh KONI, Iya. berarti KONI berhak untuk menunjuk organisasi tersebut Betul. untuk yang ikut PON-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk SEA Games-nya berarti memakai organisasi yang Si ini. PP ini. Iya, apa boleh buat kalau kayak begitu. Iya. Jadi akhirnya yang satu ya kalau mau berkarir di dalam negeri ya udah berarti ikutnya sama organisasi ini. Iya. Tapi ketika nanti dia mau berkarir di luar negeri berarti dia harus pindah apa boleh buat gitu. Tapi permasalahannya pada saat PB bikin event, mungkin pihak yang lain nggak mau kirim. Iya, Yang iya. di bawahnya dia jadi Betul. jadi nggak valid lah ininya Iya. karena masih ada pemain yang bagus di sebelah sana. Betul. Sama persis misalnya sebelah sana bikin, yang sini nggak mau kirim. Iya, iya sebenarnya bukan nggak mau kirim sih, tapi lebih kepada mereka biasanya membuat kayak denda scoring. Kalau Iya. mereka ke sana, saya scores kamu. Betul. Jadi makanya nggak berani mereka ikut gitu. Benar. Jadi atlet-atletnya juga yang jadi korban. Ya serba salah lah kayak gitu. Iya. Nah kalau di Binaraga tuh sama angkat besi satu federasi. Nah, Binaraga dulu, zaman dulu kenapa kita satu federasi? Karena zaman dulu kan pikirannya kan sederhana aja, kayak misalnya, oh ini olahraganya besi nih, berarti jadiin satu aja semuanya. Iya. Jadi angkat besi, angkat berat, Binaraga jadi satu organisasinya. Iya. Makanya kenapa zaman dulu disebutnya PABBSI, Iya. Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, Binaraga seluruh Indonesia. Iya. Makanya kenapa mereka jadi satu. Padahal alamnya olahraganya itu sebenarnya berbeda banget kan. Iya. Kalau angkat berat itu fokus lebih kepada 3 gerakan tuh namanya bench press, deadlift sama squats. Nah kalau angkat besi weightlifting itu beda lagi ilmunya sebenarnya, itu clean and jerk sama snatch. Nah kalau bodybuilding ya urusannya urusan badan. Nah jadi itu sebenarnya 3 creature yang berbeda, kayak ibaratnya kita bilang yang satu taekwondo, yang satu karate ya. yang satunya lagi judo gitu atau jujitsu gitu. Ya. Jadi itu beda, cuma karena kita anggap sebagai bela diri, udahlah sama aja gitu, sama-sama bela diri gitu. Nah, cuma sekarang udah pecah. Sekarang Udah sendiri-sendiri. Binaraga sendiri, angkat berat sendiri, angkat besi sendiri. Betul. Angkat berat lumayan ini ya, lumayan internasional prestasinya ya. Angkat berat Bahkan kita justru bagus sekali sebenarnya. Ya. Cuma memang mungkin secara prestasi itu atau mungkin ketidakaktifannya kita kali ya di itu, dan juga olahraganya mungkin kalau powerlifting nggak sebesar weightlifting karena weightlifting ada di Olimpiade. Oh, angkat berat nggak ada? Nggak ada gitu. Oh iya. Padahal banyak rekor dunia juga yang kita pegang ya. Betul. Iya. Bodybuilding nggak ada di Olimpiade juga. Kenapa nggak ada ya? Isunya karena drugs. Jadi IOC itu dia nggak sanction bodybuilding gitu karena dia beranggapan bahwa majority, kalau istilahnya orang bilang bodybuilder give bodybuilding a bad name gitu karena majority bodybuilder are on drugs. Jadi salah satu olahraga di dunia yang sangat rentan dengan penyalahgunaan obat ya memang bodybuilding gitu. Tapi kalau bodybuilding serba salah gitu karena ketika zaman dulu pernah di tahun 90 pernah ada gerakan kepengen menaturalkan gitu dalam tanda kutip bodybuilding gitu. Yang terjadi industrinya kolaps gitu karena akhirnya orang-orang jadi bentuknya kayak ibaratnya kayak saya gitu, jadi agak normal gitu. Nah sedangkan orang mau nonton bodybuilding itu inginnya kan kalau bisa pergi ke freak show gitu, kayak sesuatu yang kepengen ngelihat sesuatu yang wah gitu. Lu segini normal? Ya kalau bagi orang awam kan normal kan. Zaman dulu aja pas lagi tanding misalnya kayak saya pakai jaket, paling orang bilang oh olahraganya apa mas, volley gitu, sampai tinggi gitu, atau mungkin olahraganya apa, bela diri atau apa gitu. Baru buka baju baru orang bisa lihat oh iya dia binaraga gitu. Tapi kalau kayak sekarang ya udah lebih normal lagi ketika penyalahgunaan obat makin gila-gilaan kan sekarang gitu. Jadi kalau sekarang ini karena teknologi obat yang udah makin canggih gitu, jadi ada satu penelitian itu, jadi dia bikin 3 grup gitu ya. Jadi grup 1 adalah grup di mana orang pakai aja anabolic steroids itu, dia pakai.
nggak perlu latihan, nggak perlu atur makan. Pokoknya dipakein aja, disuntikin aja dalam durasi tertentu, Iya. dalam jumlah certain dosis tertentu. Pokoknya dosisnya sama lah, yaitu grup 1. Grup 2 adalah grup di mana kita latihan keras, diet secara natural alami. Jadi latihan sama diet. Grup 3 adalah orang yang diet, latihan keras, tapi dipakein Tambahin, barang juga. iya. Nah yang terjadi, dia memakai indikatornya itu adalah muscle mass. Iya. Pertumbuhan muscle mass di dalam durasi yang udah ditentukan itu. Iya. Nah keunikannya daripada daripada percobaan ini itu adalah di grup 1 dia nggak ngapa-ngapain, tapi karena cukup disuntikin doang gitu, dengan cycle tertentu, dengan dosis tertentu, dia terjadi kenaikan kurang lebih sekitar 7%-an. Oke. Yang nggak pakai Muscle mass. latihan? Nggak latihan dia. Oke. Dia nggak latihan, dia nggak diet. Nggak diet. Jadi boleh latihannya terserah dia, Iya. boleh makannya terserah dia, yang penting dia pakai steroids. Oke. Terjadi kenaikan 7%. 7%. Nah di grup 2 yaitu ada orang yang kayak saya dan kawan-kawan latihan keras, diet dan sebagainya. Di dalam durasi itu, mungkin durasinya kayaknya cuma sebulan kali ya kalau nggak salah. Kita kenaikannya ya lambat, pelan. Karena kan natural ya, alami. Kita kenaikannya cuma 4% di grup itu. Nah di grup 3 diet, latihan keras dan pakai barang, kenaikannya 19%. Waduh, jauh ya. Jadi kalau orang tanya misalnya, mendingan saya ngikutin si Aderai, tapi saya suruh diet ketat, latihan keras, atau mendingan saya dengerin drug dealer, di mana saya nggak perlu nyantai-nyantai aja, latihannya mau kacau, tapi yang penting bisa lebih maju, lebih cepat. Anak muda semua disuruh pilih opsi, dia akan memilih opsi yang sana daripada saya. Makanya makin hari nilai itu makin nggak menarik. Tapi di sisi lain, nah itu tadi ada istilah orang bilang, kalau bullshit, boleh ngomong bullshit? Iya, boleh dong. Boleh, oke. Iya. Bullshit can take you to the top, tapi it won't last long. Oke. Artinya apa? Artinya suatu saat nanti kita akan hidup dengan dampak sampingnya. Itu gawat. Ya iyalah. Apa aja tuh? Mati. Satu, mati, cancer, lalu berbagai penyakit-penyakit hormonal imbalances, atau mungkin permasalahan-permasalahan dengan sistem reproduksi dan sebagainya. Jadi permasalahannya itu banyak sekali. Tapi waktu kita anak muda, kita nggak berpikir seperti itu. Nah ada satu penelitian di Amerika yang mengatakan seperti ini. Ini kebetulan orang Amerika, jadi mentalitasnya beda lah sama orang kita ya. Tapi kalau orang Amerika, anak mudanya pernah dites gini, tanya, dibikin survei aja. Pilih mana kamu besok jadi, kalau di bodybuilding itu namanya Mr. Olympia. Jadi di ultimate-nya lah gitu ya. Jadi Mr. Olympia, pakai drugs gitu dan sebagainya ya. Pilih mana kamu jadi Mr. Olympia, tapi habis itu besoknya mati gara-gara kamu pakai drugs, atau kamu become mediocre tapi kamu sehat. Banyak yang pilih? 50% lebih milih mediocre. Enggak, jadi Mr. Olympia dan besoknya mati. Jadi mentalnya beda gitu. Jadi akhirnya kita memang, nah itu yang sebenarnya kalau kita boleh jujur adalah, itu sih sebenarnya definisi daripada kita sebagai kemudaan itu tuh. Jadi kalau orang suka tanya sama saya, apa sih sebenarnya esensi daripada kita muda? Esensi daripada muda adalah kita punya kesempatan untuk bikin salah gitu. Nah karena kita punya kemampuan untuk ibaratnya recover daripada kesalahan itu. Makanya kenapa dalam hal cara pandang juga, anak muda juga saking terbatasnya data dan informasi yang ada di kepala, jadi dia beranggapan, dia bilang istilahnya all or nothing gitu. Ibaratnya saya terserah, pokoknya penting menjadi Miss Olympia atau misalnya gold medalist Olympic gitu, atau misalnya jadi successful apapun juga, bagi dia itu yang paling penting. Ibaratnya dia menghalalkan segala cara demi itu. Nah anak muda berpikir seperti itu. Tapi kita semakin tua kan kita semakin sadar gitu, karena data dan informasinya makin banyak, pengalaman makin banyak. Nah jadi disitulah yang mungkin kalau saya lihat ibaratnya kondisi itu yang makanya kenapa jadi sampai hari ini tuh si bodybuilding itu ya kayaknya nggak apa ya, kalau istilahnya nggak eligible for Olimpiade. Karena di IOC udah tahu gitu, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Tapi so far di beberapa kejuaraan multi event yang regional, kayak misalnya di SEA Games atau di ASEAN Games misalnya, nah itu tergantung daripada tuan rumahnya.
mau ada atau enggak? Iya. Oke. Jadi kalau tuan rumahnya misalnya dia bilang, saya punya nih atlet binaraga dan kayaknya saya punya chances untuk bisa menang di sana. Iya. Nah maka diadakan. Oke. Tapi ketika tuan rumahnya dia lihat, aduh kayaknya enggak gitu, Iya. enggak ada. Atau ada juga tuan rumah yang memang sangat into drug free Iya. atau sangat into sportivitas. Iya. Ya dia bilang, aduh nggak aja deh olahraganya gitu. Iya, Makanya kenapa dari dulu saya bertandingnya di kejuaraan yang drug tested federation gitu. Oh. Makanya waktu zaman dulu kita, dari tahun pas udah selesai kan, kita kan pas udah mau lulusan bareng lah kan di tahun 96 itu kan. Nah itu kan saya juara dunia Iya. binaraga waktu tahun 95-nya, waktu itu 96-nya juara lagi. Itu juara dunia binaraga di federasi drug tested gitu pada saat itu. Oh jadi ada sekarang pun ada federasi yang pakai tes obat, ada yang bebas. Iya, betul. Cuma Banyak kan yang mana yang ikut? ya kita yang minoritas. Makanya kenapa jadi organisasinya kecil, karena kan majority kan are on drugs kan tadi. Iya, iya, Makanya iya. tadi jadi Oke. masalahnya bodybuilding sendiri adalah is a visual sports. Iya, iya, Jadi iya. kalau ditanya misalnya kayak cewek zaman sekarang ibaratnya ngapain mikir-mikirin makanan, olahraga, lalu mesti ngurusin kulitnya. Udahlah sekarang misalnya suntak-suntik ke mukanya atau tarik sana sini, ntar bisa cantik kamu. Kayaknya dia lebih prefer itu gitu, atau dengan surgery misalnya Iya, gitu. Nah jadi mentalitasnya tuh seperti itu, kayak orang kurus aja misalnya udah makan obat nanti, kalau zaman dulu kan ada obat pencahar Iya. gitu misalnya, oh yang penting jadi bisa kurus gara-gara obat tersebut. Jadi memang mentalitas instan itu memang seolah-olah menjadi lebih menyenangkan, tapi pada akhirnya yang kita nggak sadar tuh nanti akan ada dampak sampingnya. Nah ya. jadi kalau ada satu cerita gini bro, kalau saya cerita itu selalu ada di kepala saya sih ya. Jadi ini ceritanya kurang lebih sederhana gini. Ini hanya di cerita ini sebenarnya banyak maknanya. Kayak contohnya, jadi ada seekor burung gitu. Burung itu dia nggak pede. Dia bilang mana mungkin lah saya bisa terbang. Bayangin aja kan. Jadi ibaratnya burung sebenarnya panggilan hatinya atau panggilan dirinya itu alamnya adalah terbang. Betul. Tapi dia bisa nggak pede. Dia bilang saya nggak mungkin lah saya bisa terbang. Dia bilang. Begitu dia ngelihat ruko, ada ruko 3 lantai. Dia lihat di ruko itu, habis itu dia bilang, duh nggak mungkin saya bisa terbang. Apalagi ke ruko itu, apalagi bisa sampai di atas ruko, nggak mungkin. Dia gundah gitu. Itu mirip kayak kita gundah dengan kita bilang, gue nggak pinter, gue nggak cantik, saya nggak kuat apa gitu. Jadi kayak kalau istilahnya orang kayak self defeat, kayak pokoknya underestimate our own body lah gitu ya. Nah jadi si burung itu kayak begitu juga. Nah sekali waktu ada kebo lewat, lalu kebo bilang, dia bilang lo kenapa gitu. Iya saya kepengen bisa terbang ini apa. Udah itu kebo bilang gini, oh ya udah makanya lo mesti ikut gua aja, kata dia bilang. Ikut gue, dengerin nih, gue kasih secretnya, dia bilang. Saya kasih secretnya, lo pasti bisa terbang. Udah itu kata burung, oh ya, oh gitu. Ya udah deh, oke gue ngikutin dia gitu. Cara singkat udah gampang, gue bikin lo bisa terbang. Caranya gimana? Dia bilang, caranya adalah nih lo makan kotoran gue. Jadi dia buang air besar tuh si kebo, abis itu disuruh makan si burung itu. Kalau lo makan kotoran gue, lo lihat nanti lo bisa terbang. Ternyata benar dia makan, pas habis makan kelar, ternyata nggak tahu gimana, ternyata dia bisa terbang ke lantai 1. Wah dia seneng banget. Lalu si kebonya bilang, tuh kan apa kata gue kan, bener kan? Nah sekarang lo makan lagi nih. Tiap kali makan itu dia harus bayar kan, karena kan ini kan secretnya gitu. Lo mesti bayar. Oke bayar lagi kalau mau, lo bisa nanti terbang ke lantai 2. Bener dia makan lagi si kotoran kebo itu, ternyata bener bisa terbang ke lantai 2. Dia happy lagi, wah gimana satu saat saya bisa terbang ke lantai 3 di puncaknya. Kata kebo, ya udah lo bayarnya mesti lebih mahal lagi, makan lagi nih kotoran gue. Akhirnya bayar, makanlah kotorannya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Bener dia bisa sampai ke lantai atas. Abis itu dia happy, wah seneng banget, aduh bener gila, akhirnya saya sampai di atas. Dia bangga. Nah begitu sampai di atas, dia ternyata agak sedikit puyeng-puyeng dikit karena kebanyakan makan si tai kebo tadi gitu. Tai kebo itu akhirnya pusing dan akhirnya jatuh ke bawah, gubrak, mati, tewas. Ya udah itu aja ceritanya. Yang gue pengen tahu kebonya mana tuh. Gue pengen makan 2 kali aja udah cukup, nggak usah 3 kali ya. Jadi moral ceritanya tuh sebenarnya adalah istilahnya. Jadi kalau kebo itu si drug dealer. Ya bukan, maksudnya kalau kotoran kebo itu kan bahasa Inggrisnya artinya bullshit.
Jadi bullshit itu artinya rubbish. Jadi kelihatannya oke gitu. Jadi kalau rubbish itu bullshit itu pada dasarnya sebenarnya omong kosong. Burung itu dia udah bisa dengan sendirinya dia bisa terbang gitu. Tapi dia harus bayar dulu buat dapetin bullshit untuk akhirnya dia bisa terbang. Cuma gara-gara dia terbang di atas udah saking kebanyakan bullshit akhirnya kena harus hidup dengan konsekuensi dampak sampingnya daripada kebanyakan makan kotoran tersebut. Akhirnya dia jatuh mati. Makanya bullshit, it seems like in the beginning they can take you to the top, but it won't last long. Nah jadi dalam hidup kita juga sama. Kita selalu diajarin sesuatu, udah lo kalau mau cantik udah pakai ini aja. Lo kalau mau kuat pakai itu aja. Cuma problemnya this rubbish atau this bullshit ini at the end itu ada saat dimana kita dilempar kayak begitu gitu. Terakhirnya kalau istilahnya bahasa sekarang tuh istilahnya di PHP gitu. Jadi itu yang makanya kenapa dari dulu saya males pakai steroids gitu. Karena pakai steroids itu artinya ketika kita akhirnya pakai, oh ya bener badan jadi tambah gede. Nah problemnya adalah nasib perasaan kita tergantung daripada ketersediaan barang itu gitu. Jadi ketika barang itu nggak ada, kita nggak pede banget. Begitu barang itu ada, kita jadi pede gitu. Nah sedangkan kalau kita ngomongin soal contoh aja bro, kita misalnya berkarir atau apa, bahkan sebenarnya salah satu yang saya syukuri itu sebenarnya pengalaman di UI itu brother. Yaitu pengalaman ketika saya masuk di UI gitu, kita bersyukur ya ada di dalam satu komunitas yang cerdas lah gitu ya. Dosennya cerdas, teman-teman kita cerdas, image-nya universitas kita cerdas gitu. Tapi dalam hati kalau kita ngaca tiap hari, berarti tapi kok gue bego gitu ya, gitu ya. Akhirnya udahlah jalanin aja coba gitu. Nah pas ketika jalanin terlepas daripada semua kecerdasan yang ada di sana, tapi at the end akhirnya bisa lulus gitu. Tapi dengan susah payah dan terpaksa. Waktu itu saya ingat dulu kalau nggak salah Mas Erwin ya. Mas Erwin ya waktu dulu ya, Mas Erwin. Nah jadi ada satu kata-kata bijaksana Mas Erwin dulu yang saya selalu ingat sih sebenarnya. Jadi dulu saya pikir ketika saya nanti bakalan jadi sarjana UI itu bakalan jadi kebanggaannya tuh luar biasa gitu. Tapi yang terjadi gara-gara screw up di sidang, gitu ya. Jadi kita baru tahu ternyata kita tuh bodoh gitu ya. Berarti kacau lah gitu. Tapi ternyata kita tetap bisa lulus. Nah habis itu saya ngomong ke Mas Erwin itu, lalu saya bilang Mas sorry ya, saya jawabannya atau intinya performa saya buruk gitu. Udah tahu apa jawaban dia? Jawaban dia, oh nggak masalah, santai aja, nggak apa-apa kok, kita makan di sini ya kan, istilahnya kan tempat kita belajar ini apa. Tapi nanti yang akan menilai itu kan adalah kan masyarakat. Jadi kalau kamu nanti terjun ke masyarakat, nanti yang menilai adalah itu. Nah hal itulah yang akhirnya sebenarnya menjadi satu modal bagi kepala saya untuk bilang bahwa iya benar. Nah disitulah sebenarnya malah jawaban saya untuk akhirnya menjadi atlet binaraga menjadi lebih jelas gitu. Ketika saya bilang saya mau jalani sesuatu yang memang saya kuasai, saya mau jalani sesuatu yang memang saya cintai, saya senangi. Jadi dulu memang bersekolah itu pada saat itu memang kewajiban terhadap orang tua dan diri sendiri gitu ya. Bahkan mungkin nuansa orang tuanya lebih kencang lah gitu ya. Gitu karena. Tapi sebentar kita azan dulu sebentar. Kita break dulu. Oke, ini kita lanjut lagi. Jadi nih semua cerita Ade ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena dari dulu dia kuliah, dia selalu bawa makanan sendiri. Makannya sih di Balsem bareng gue nih. Ayo kita makan dulu. Tapi dia nggak jajan. Dari dulu tuh deh lo kayak gitu. Ya cuma bahasanya itu cuma berusaha untuk tidak kehilangan akan arti dan makna gitu. Maksudnya lo tahu dari mana? Kan ya, dulu informasi belum ini deh. Ya enggak, bukan. Maksudnya kan kita kan tahu apa yang kita mau. Kan mau jadi atlet gitu. Nah jadi atlet itu berarti kan ada requirement, ada persyaratan. Yaitu adalah makannya mesti diatur. Oh latihannya mesti keras gitu. Ya udah, jadi kan karena kita tahu apa yang kita mau, jadi pada saat itu makanya kenapa meskipun juga kuliah atau apa ya udah bawa aja deh makanan sendiri atau apa gitu. Nah itu lo dapetnya dari mana deh? Maksudnya kan dari buku-buku ada. Internet kan belum banget. Salah satu buku yang populer zaman dulu ada namanya Encyclopedia of Modern Bodybuilding dari Arnold. Itu buku tahun 1980-an kali ya atau 90-an kali ya. Jadi banyak baca dari situ. Oh makan tuh gini. Oh makan tuh kalau yang protein tinggi itu misalnya dada ayam gitu misalnya. Oh makannya telur, pada saat itu yang populer putih telur gitu. Putih, bukan kuning malah.
Ya waktu itu mungkin pemahaman tentang good fats gitu belum ada pada saat itu kayaknya. Jadi waktu itu juga pokoknya seolah-olah lemak itu jahat aja gitu. Ya udah pokoknya jadi udah nggak berani. Makanya zaman dulu kan terkenalnya si Adera itu makannya putih telur, makannya rebus-rebusan, nggak pernah goreng-gorengan, nggak pernah lemak, nggak pernah apa gitu. Sekarang boleh gorengan. Ya sebenarnya sekarang dengan perkembangan ilmu nutrisi yang lebih baik, ternyata kan kita bisa bilang bahwa ternyata sumber daripada badan untuk memproduksi hormon itu kan butuh lemak yang baik. Nah cuma memang kalau kita berbicara lemak itu tuh terlalu tricky gitu. Karena apa? Karena ketika dibilang oh lemak baik ya bagus, akhirnya ya udah dia makan goreng-gorengan dan sebagainya gitu. Nah di satu sisi lemak itu kalorinya tinggi, dia 2,5 kali lipat dari karbohidrat dan protein. Tapi di sisi lain juga kalau sebenarnya selama lemak itu sumbernya baik, dia pasti baik sih buat badan kita. Tapi dengan syarat kita makan karbonya rendah. Emang ada sumber lemak yang, maksudnya sumber lemak yang baik itu? Ya, contoh, makanannya? Betul. Ya contohnya gini. Jadi ada sumber lemak yang baik, ada yang kurang baik gitu. Contoh misalnya paling gampang kita, ini cara jelasinnya saya lebih kepada kayak logika aja. Jadi kalau misalnya Abdel saya kasih kelapa atau saya kasih buah olive gitu ya, atau misalnya saya kasih alpukat, kalau kita peres itu keluar minyak. Dengan tangan kita sendiri kita peres keluar minyak. Tapi kalau saya kasih jagung, kalau saya kasih bunga matahari, kalau saya kasih misalnya kedelai, suruh peres, nggak bisa. Nah artinya apa? Artinya kalau kita meres aja nggak bisa keluar minyak, tapi sedangkan minyaknya itu berasal dari dia, berarti kesimpulannya kalau kita mau investigasi kita bilang, loh berarti dia untuk bisa sampai keluar minyak berarti apa? Harus masuk di dalam sebuah proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi dan otomatis dalam proses itu terjadi kerusakan daripada si makanan tersebut. Hanya demi kita ingin mau mengambil si oilnya. Nah pada saat itulah makanya kenapa terjadi yang namanya toxicity atau keracunan. Nah jadi lemak yang baik adalah lemak yang alami, memang pada dasarnya dia memang mengandung lemak, bukan lemak yang diada-adakan gitu. Makanya jadi kenapa kelapa tuh pasti lebih bagus daripada jagung lemaknya. Iya, lebih bagus. Ya itu jadi makanya kenapa jadi minyak kelapa, misalnya kuning telur, misalnya mungkin minyak ikan, olive oil itu sesuatu yang memang yang sehat, yang bagus. Nah cuma sehat dan bagus itu juga ada syaratnya, makanya trikinya di sini gitu. Karena oh ya bagus ya, oh butter bagus ya, iya bagus butter gitu. Cuma ya udah akhirnya gadoin terus gitu atau apa, bukan ide baik. Karena akhirnya nanti badan terlalu mendapatkan kalori yang terlalu banyak. Jadi dia memang dibutuhkan buat situasi badan kita memang membutuhkan lemak yang baik. Tapi secara umum sebenarnya kita juga nggak mau kalau terlalu berlebihan pasti akan disimpan di dalam sel lemak kita. Nah sedangkan kalau orang bilang kayak Abdel dulu misalnya ceritanya pernah gak six pack? Pernah gak six pack? Pernah kali ya dulu ya? Pernah lah. SMA gitu ya. Nah kan dari six pack sekarang 6 months. Nah jadi dari six pack ke 6 months itu sebenarnya kan kalau boleh jujur kan sebenarnya fat itu kan sebenarnya store food. Artinya apa? Cadangan makanan. Jadi kalau zaman dulu itu di musim primitif itu sebenarnya memang ada musim di mana ada yang namanya musim berburu, ada musim perayaan. Musim perayaan itu namanya feasting, feast. Musim berburu namanya famine karena kelaparan, karena dia harus berburu berminggu-minggu bahkan bisa berbulan untuk dapetin makanan, dan pada saat itu biasanya dia makannya kurang. Nah jadi pas dia pulang baru dia makan yang banyak, seminggu dia merayakan hasil buruan dia. Setelah itu udah gendut nih, badannya udah cabi, udah ini apa, lalu dia pergi lagi berburu lagi. Nah kecabian, kegendutan itu adalah menjadi cadangan makanan dia buat selama dia berburu. Nah jadi poin saya di sini sebenarnya buat teman-teman yang perutnya 6 months sebenarnya jangan kecil hati. Kenapa? Karena kalau seandainya daerah Pasar Minggu dan sekitarnya mulai nanti sore terjadi yang namanya kelangkaan makanan gitu ya, ibarat kayak kelangkaan ibaratnya doang yang bisa bertahan Nah jadi ketika tiba-tiba semua makanan hilang, orang yang umurnya paling panjang adalah orang yang perutnya paling gendut. Karena dia punya cadangan makanan yang paling banyak. Jadi kalau teman-teman di sini yang ngerasa six pack, bangga gitu badannya kering gitu ya, mati duluan dia. Jadi tapi kalau makanan nggak ada. Betul maksudnya itu. Cuma ironisnya makanan selalu ada. Jadi akhirnya gendut mati duluan gitu pokoknya. Mati duluan juga yang gendut. Enggak. Dek, lo ingat nggak kita pernah ke Kendal KKN? Betul.
Ke Purwokerto tepatnya. Betul Iya, kan? daerah situ ya. Ya, di namanya tuh apa sih kuliah kita itu metode MPM kalau nggak? MPM. MPM betul. MPM. Betul. Dan lo main bulu tangkis. Iya. Gue rasa dia udah lupa, orang gue nonton ini aja juga lupa. Ada dua nih, lo main bulu tangkis dan main volley. Betul. Iya. Main volley lo nggak diajak karena lo smash kena dadanya penduduk situ. Dan dia sesak. Besoknya nggak diajak. Yang kedua, lo main bulu tangkis. Besoknya nggak diajak lagi karena Mas Ade kalau nyemes sampai raketnya patah. Lo inget gak? Lupa ya. Lupa ya lo ya. Yang ingatnya pokoknya pas lagi waktu itu ingatnya cuma narik beca sama bantuin nimba. Iya, kan kita beberapa rumah ya. Betul. Karena lo kehilangan waktu untuk latihan. Buat latihan. Jadi lo menyediakan diri. Ayo gue timbain dah semua ini. Betul. Angkat aja dulu. Enggak. Ya. Enggak apa-apa. Oke, sorry tadi lupa dimatiin. Bener. Iya. Lo menyediakan diri untuk nimbain semua rumah. Iya, karena nimba itu aktivitas menarik. Jadi kalau aktivitas menarik melibatkan bicep, tangan, sama back, lumayan latihan itu. Nah, aktivitas lower backnya narik beca. Makanya kenapa kan dapat beca, akhirnya siapa yang mau dianterin kan gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya dapat dua-duanya. Dan ternyata pada saat waktu itu, kalau hikmah yang saya dapat waktu kita MPM itu ternyata mungkin berbeda dengan hikmah yang ingin diharapkan oleh UI kepada saya gitu. Tapi hikmah yang saya dapat buat diri saya sendiri adalah ternyata bener, bro. Jadi waktu itu kan kita saya tuh lagi tuh bilang, aduh kalau nggak salah kita berapa sih 11 hari atau berapa hari gitu ya, 14 hari pokoknya segitu. Lalu bilang, waduh gila jadi nggak latihan nih, gimana nih, bakalan berat badan turun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata berat badan naik pada saat itu. Oh kok malah jadi oke. Ternyata jawabannya adalah pada saat itu yang saya dapat hikmahnya itu adalah karena kita dulu melakukan aktivitas tersebut, itu jadi kan pagi kita teratur makan, siang teratur makan dikasih, sore ada makanan lagi, malam ada makanan lagi. Jadi makan teratur, tidur teratur. Betul. Jadi ketika tidur teratur dan makan teratur ditambah dengan sedikit stimulasi dari nimba air dan tarik beca, ternyata badannya malah tumbuh dan berkembang. Nah disitulah makanya saya bilang, oh iya ya ternyata elemen daripada punya badan bagus itu ternyata elemennya banyak gitu. Termasuk tidur harus teratur. Iya, jadi istirahatnya cukup sama makannya memang teratur. Dan ditambah juga mungkin stress level juga kan rendah karena kan nggak ada distraction atau apa waktu kita di kampung. Iya. Jadi itu salah satu hal yang baik gitu yang saya dapat. Gue pernah nanya sama Ade juga nih, pasti dia lupa juga nih. Dia lo pernah berantem gak sih? Terus dia dijawab sama dia, gue mah kalau memang ada tanda-tanda mau berantem, mendingan gue menghindar, kata dia. Gue nggak mau berantem, walaupun yang ngajak berantem udah pasti kalah gitu, karena takut badan gue rusak, katanya. Bener deh, takut ada bekas-bekas ini gitu. Pasti kalah sih yang berantem sama lo, tapi lo nggak mau ngeladenin, kenapa sih dek? Ya enggak, sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya lebih ke satu, memang bukan panggilan hati berantem. Untuk berantem. Bukan panggilan hati. Jadi kayak gebugin orang itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Iya. Kalau ngasih orang tuh kayak menyenangkan gitu. Iya. Kayak misalnya nolongin orang gitu, tuh seneng gitu. Sampai hari ini tuh kayaknya panggilan hatinya ke sana gitu. Jadi kalau kayak ada 6 human needs itu, salah satu needs kebutuhan manusia kan adalah berkontribusi itu. Nah tuh nggak tahu kenapa saya tuh kayak kurang terus itu. Jadi bawaannya kepengen bantuin orang. Nah jadi kalau seandainya mukulin orang kan kebalikannya itu gitu. Jadi makanya kenapa ribut sama orang bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah kedua, kebetulan karena kita binaraga gitu, urusannya juga badan, kayaknya bukan ide baik gitu. Kesatu juga kalau seandainya kita mukul ternyata orangnya kenapa-napa, ya kan repot juga kan. Gitu. Kedua, ya mungkin juga ya kalau kitanya yang kenapa-napa lebih malu lagi gitu. Udah gede kalah lagi gitu ya kan, kayaknya nggak nyambung gitu. Jadi kita nggak boleh ada di dalam situasi itu aja. Pasti selalu menghindar. Ya. Untuk tidak ada di situasi itu gitu ya. Ya kalau sekarang udah makin lagi lah gitu ya. Tapi kalau dulu waktu masih muda sebenarnya kadang-kadang adegan yang paling sering terjadi hampir ribut itu biasanya selalu pasti di jalan raya gitu. Ya kan pepet-pepetan mobil, dipepet sama Metro Mini gitu. Padahal sekarang udah nggak ada Metro Mini gitu ya kan.
Pepet sama Bajai gitu. Begitu lo keluar dia langsung jalan ya? Ya gitulah pokoknya pas, atau misalnya ya ceritanya pokoknya dia mepet atau apa, lalu kita klakson, habis itu dia giniin kita kan. Iya. Ya pas saya keluar dia gini. Gitu maksudnya gitu. Jadi ya udah urusan beres. Iya. Paling sering emang itu ya kayak gitu kan. Buka terus dia gini nih. Adek keluar jadi gini langsung. Iya. Tapi kalau sekarang juga udah lebih repot lagi karena kan orang kenal kita. Iya. Jadi pas kenal ya udah lebih nggak mungkin lagi gitu. Iya. Tapi memang nggak pernah berantem sama sekali. Ya syukur nggak pernah sih. Tapi dulu saya tahun 2000 ya. Setelah dulu sebenarnya ikut bela diri waktu kecil kan, dari umur 4-5 tahun kan udah ikut judo, lalu ikut karate, ikut silat pernah. Abis itu ketemu badminton kan, akhirnya jadi badminton. Iya. Nah tahun 2000 saya selesai dari pertandingan internasional dan pada saat itu memutuskan untuk nggak mau ikut tanding lagi. Tapi ini apa? Nah saya mulai balik lagi ke bela diri, makanya saya ikutan Kyokushin karate. Nah di Kyokushin itu ya hampir tiap hari latihannya, ya seminggu 2-3 kali ya, itu kita latihannya hampir banyak emang komite terus gitu. Jadi kerjanya ya cuma pukul-pukulan. Nah tapi pada saat waktu komite itu sebenarnya jadi satu situasi di mana kalau saya suka banget gimana sih rasanya orang gebugin saya gitu. Nah jadi waktu komite itu jadi ada kesempatan buat merasain digebugin gitu. Karena kalau Kyokushin itu kan full contact. Nah jadi kalau full contact tuh bener-bener jadi badan kita bener-bener dipukul gitu kan. Nah jadi itu sesuatu yang menyenangkan aja. Jadi dipukulin? Iya dipukulin jadi biar tahu gitu. Nah, biar tahu oh ternyata gini rasanya dipukulin gitu. Nah jadi setelah udah keseringan komite, karena kan kalau istilahnya tuh bahasanya tuh namanya terminologinya amsyong gitu ya, badan biru-biru pasti selalu. Nah, jadi ketika keluar udah nggak kepengen gitu dipukulin, gitu. Pengennya mukulin. Iya. Jadi udah nggak terlalu seneng ribut gitu. Tapi sampai hari ini masih menikmati gitu nonton aktivitas bela diri. Sampai hari ini masih lah. MMA juga gitu? Iya pasti. Kayak UFC ngikutin terus, bahkan juga ikut nonton ke sana gitu. Iya. Termasuk boxing juga, kayak nonton Pacquiao, Tyson, Holyfield. Iya. Vicky Prasetyo lawan anaknya Deddy Corbuzier lah nonton? Kalau masanya itu nggak termasuk dalam boxing, definisi bela diri. Gitu. Bela lari ya dia. Iya. Kalau lo sekarang olahraga apa? Bela keluarga. Iya. Olahraga rutin apa sih? Kalau rutinnya tetap pokoknya fitness aja sih. Fitness aja? Iya, latihan beban aja. Kalau dulu masih sering kan Kyokushinnya, karatenya, tapi belakangan karena udah pindah ke Bandung sejak 10 tahun terakhir ini, jadi paling kalau kardio kadang-kadang cuma target-target aja. Tapi semakin tua memang kebutuhan kita dalam hal olahraga itu, latihan beban tuh menjadi semakin lebih penting. Justru sama latihan beban? Iya, termasuk Abdal juga. Harusnya. Dibanding yang kardio gitu? Iya, kita semakin penting itu. Kenapa? Karena kardio kita sebenarnya terpapar kapanpun juga. Misalnya contohnya, syuting di Indosiar, nanti ketemu teman di mall, nanti misalnya harus ada undangan kemana, atau ada apa. Itu kita terpapar dengan kardio di mana-mana. Parkirnya di mana, jalannya di mana, aktivitasnya kadang-kadang kita suruh berdiri, apalagi jadi MC misalnya atau presenter, itu kayaknya itu gila, itu si Abdel berdiri udah lama banget kan kayak gitu. Itu yang disebut dengan namanya non-exercise thermogenesis. Itu kita ketemu di mana-mana aja. Jadi kardio pasti ketemu. Tapi yang nggak ketemu itu justru latihan beban. Nah tantangannya kita udah tua ini adalah permasalahannya. Nah ini jadi saya balik lagi ulang cerita yang mungkin semua orang udah bosen dengerinnya. Tapi intinya badan kita adalah sebuah perusahaan. Dimiliki 5 pemegang saham. Jadi pemegang saham pertama cairan, harus seimbang. Pemegang saham kedua itu adalah namanya organ tubuh kita. Anggap aja ini saya buat penyederhanaan sih sebenarnya. Kayak jantung, ya kayak paru-paru, kayak liver, kayak ginjal kita itu harus sehat. Lalu ketiga, tulang harus kuat. 4, otot harus kencang. 5, lemak harus rendah. Nah jadi selama ini semua si pemegang saham itu nilai sahamnya tidak turun, maka itulah yang disebut dengan namanya orang yang disebut namanya anti-aging. Jadi
proses penuaan itu jadi terhambat sekali kalau seandainya kita tetap mempertahankan itu. Nah, problemnya adalah dari 5 pemegang saham itu, pemegang saham nomor 4 si otot. Jadi kalau kita kencengin gini, bro, atau kita lakukan aktivitas latihan beban. Jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3. Nah, nomor 3 kan orang selalu bilang, wah gue udah tua, tulangnya makanya rapuh. Iya. Tanya kenapa bisa rapuh, kan selalu jawabannya ya kurang minum susu gitu atau apa gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau investigasi, permasalahannya adalah karena terjadinya kerapuhan si otot itu sendiri. Jadi muscle mass itu terjadi penurunan, makanya akhirnya tulangnya bermasalah. Nah, muscle mass terjadi penurunan itu berdasarkan berdasarkan umum lah ya. Jadi sejak kita umur 30 tahun ke atas, itu setiap tahun terjadi penurunan 1%. Nah, 1% itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi makanya kenapa ketika dulu kita lagi kuliah, kita bisa naik turun tangga, kita bisa loncat, kita bisa apa, bahkan kita bisa ngedang lagi bahkan dulu. Sekarang kita jalan aja udah susah. Sebagian orang tua yang umurnya udah 50-60, bahkan naik ke lantai 2 aja udah nggak pernah. Nah, itu menunjukkan betapa ibarat fungsinya berkurang. Nah, jadi ketika tulangnya bermasalah, geraknya sedikit. Begitu geraknya menjadi menurun, apa yang terjadi? Metabolismenya menjadi lebih lambat, dia berpengaruh kepada pemegang saham nomor 5. Dari yang tadinya lemaknya sedikit, lama-lama jadi naik. Nah, ketika lemaknya naik, berarti dia berpengaruh ke pembuluh darah dan organnya. Jantungnya kerjanya lebih berat, pembuluh darahnya inflamasi, peradangan. Jadi akhirnya semuanya si pemegang sahamnya rapuh. Itu yang kita sebut sebagai tua. Seolah-olah kita bilang itu takdir. Tapi pada kenyataannya adalah kita bisa punya kesempatan untuk istilahnya menjaga itu. Jadi tepat sekali, benar. Takdir memang di tangan Tuhan, tapi umur di tangan kita. Itu kata almarhum Pak Tepong. Jadi dia bilang, Pak Tepong. Iya, Pak Tepong baru meninggal setahun yang lalu ya. Jadi umur 90 tahun dia. Jadi intinya balik lagi, ternyata dari 5 pemegang saham ini, ternyata yang kita harus pay attention tuh ternyata memang otot. Makanya kenapa kita semakin tua, kebutuhan otot kita tuh semakin tinggi. Nah, kalau teman-teman tahu, ini satu keunikan juga, bro. Kita kan suka bilang, gila lu mikirinnya otot mulu, lu nggak mikirin otak. Tapi orang nggak sadar bahwa otot dan otak adalah 2 bagian dari tubuh kita, satu yang paling boros. Kenapa? Karena when it comes to requirement atau persyaratan untuk energy expenditure-nya, dia paling tinggi. Satu. Jadi O2 namanya disebut, otak dan otot adalah dia organ di tubuh kita yang paling boros. Kedua, nah yang paling uniknya ternyata dia punya prinsip yang sama, yaitu adalah if we don't use it, we lose it. Ketiga, hidupnya otak dan otot juga sama, hidupnya dari signal. Dan uniknya 90% signal comes from movement. Nah, jadi makanya kenapa kalau orang stroke punya permasalahan sama otaknya gitu, makanya kenapa rehabilitasinya fisioterapi suruh gerak. Karena dengan gerak itu dia akan mengirim signal. Nah, gerak sendiri juga ada levelnya. Jadi levelnya, anggap aja kita memakai level itu kayak level komisi. Anggap aja misalnya ini yang satu komisinya Rp25.000, yang 2 komisinya Rp50.000, yang 3 komisinya Rp75.000, dan terakhir komisinya Rp100.000. Nah, gerak itu is not created equal. Tergantung kita gerak seperti apa. Tapi kalau saya tanya sama Abdel misalnya, orang tua biasanya pasti dia selalu bilang, ya kita udah tua, yang penting jalan kaki. Bener kan? Nah, berarti kalau kita bilang cuma jalan kaki atau lari aja, kita masuk di dalam level gerak paling rendah. Nah, kalau level gerak paling rendah, berarti signalnya berarti juga termasuk yang terendah. Makanya kenapa brain aktivasi sekedar cuma bisa mikir terus aja nggak masalah dia. Tapi kalau kita berbicara yang lebih canggih, di mana ada istilahnya, terminologinya namanya neuroplasticity. Nanti teman-teman bisa Google ya. Intinya sebenarnya kepala kita itu istilahnya tidak diem saja, dia tapi terus bergerak gitu. Nah, contohnya kemampuan otak kita untuk terus bisa meng-create brain new cell, new synapses, new connection, atau create new neural pathway yang baru gitu istilahnya. Jadi teman-teman itu bisa lihat bahwa betapa ternyata kita bisa tetap menjaga kecerdasan kita waktu lagi muda kalau seandainya kita tetap terus bergerak dengan catatan saya bisa mengoptimalkan gerak saya berada di level komisi yang mana. Nah, sekarang saya bikin contoh yang paling gampang. Komisi 25.000 itu setara dengan kita jalan kaki dan lari. Komisi 50.000 setara dengan lari sambil dorong mobil.
Ini analogi. Ya. Lari sambil dorong mobil berarti lebih berat dong. Nah berarti kan otomatis ternyata signalnya jadi lebih kuat. Kuat ya. Jadi komisinya buat kita jadi lebih gede. Nah 3, kalau mau dapat komisi 75.000 mau nggak? Mau lah. Mau. Lari sambil dorong mobil di tanjakan. Ya. Ya, ini analogi maksudnya, Iya, iya, analogi. Dan yang terakhir yaitu adalah kalau mau komisinya gede banget, yaitu adalah lari, dorong mobil, ditanjakan, suruh anak kita tarik rem tangannya. Makin berat lagi. Jadi makin maksa lagi. Nah ini cuma contoh yang saya jadikan analogi, itu maksudnya hanya untuk bilang bahwa gerak itu, orang bisa push up nih contohnya paling gampang. Orang lari berarti kenanya komisi 1. Ya. Orang push up kenanya dapat komisi yang kedua. Ya. Tapi sekarang kalau saya tanya sama Abdel kan suka push up kan, saya lihat kan dia itu kan push up kan. Waktu push up di kepala kita bayangannya apa? Mengangkat badan ke atas, bener dong? Ketika kita mengangkat badan ke atas berarti kita sebut dari namanya aja push up. Berarti kan push up, naikin ke atas kan. Ya udah kan begitu, angkat aja. Lama-lama kan makin ringan kan. Nah tapi sekarang saya bilang, bro, boleh gak ganti asosiasi di kepala pada saat waktu badan kita naik ke atas, kita membayangkan kita menekan lantai ke bawah. Jadi waktu naik, bayangin kita neken lantai ke bawah, neken lantai ke bawah. Otomatis apa yang terjadi? Menjadi lebih berat gara-gara asosiasi di kepala kita. Kok jadi lebih berat yang ngangkatnya? Kok jadi lebih berat yang ngangkatnya? Komisinya jadi lebih naik. Dari tadi tipe 2A, akhirnya jadi tipe 2B yang kena. Nah jadi maksudnya adalah orang tua, semakin tua kebutuhan latihan beban buat otot semakin kita lebih butuh lari dengan dorong mobil dibandingkan dengan hanya sekedar cuma lari doang. Karena latihan dengan dorong mobil tadi, dia artinya apa? Mengajak badan untuk terus memproduksi modalitas daripada meng-create brain cells tadi, yaitu adalah ada 2 modalitasnya, yaitu 1 yang disebut namanya hormon human growth hormone, hormon pertumbuhan secara alami yang diproduksi oleh manusia. Yang kedua itu hubungannya dengan yang namanya brain derived neurotrophic factor BDNF. Itu 2 hormon itu, BDNF dan HGH, adalah 2 hormon yang dibutuhkan oleh kepala kita untuk kita sampai tua kita masih bisa mikir gitu. Wah, lo langsung ini aja, langsung bergerak-gerak no. Iya. Ngapain lo bergerak-bergerak? Nah, jadi translate-nya, terjemahannya sebenarnya adalah latihannya tuh bukan gitu ya deh, berarti saya harus ngangkat beban berat. Enggak, bukan, hanya cuma bilang adalah bahwa ya udah push up aja. Kalau bisa misalnya duduk bangun berdiri lagi, dari sini duduk bangun berdiri, itu namanya squats. Kalau misalnya kaki kita taruh di kursi satu yang kiri, lalu yang kanan kita taruh di depan, lalu kita naik turun itu namanya lunges. Atau teman-teman pernah dengar ada istilahnya yang namanya static kontraksi. Jadi nggak ngapa-ngapain, cuma kita diem kayak papan. Itu yang disebut dengan namanya plank. Udah diem aja. Nah, dan kuat. berasa juga itu. Nah, betul. Pada saat kita plank, kerasa gak di perut? Kerasa gak di pinggang? Kerasa gak di paha? Kerasa. Di bokong? Kerasa. Di bahu, di lengan, semuanya kerasa. Pertanyaannya, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat adalah apa? Latihan beban. Tadi barusan plank. Itu semua bakmi, bubur ayam, lalu kue tiaw, lalu tadi roti yang baru habis dimakan, itu langsung dibakar gulanya pada saat itu. Nah tapi orang pemikirannya adalah beda. Dia bilang, gila tadi saya baru habis makan bakmi, nyesel, terus ngapain saya mesti lari? Lah, coba kita pikirin, lari berarti bisa bakar bakmi. Coba kita pikirin sekarang, lari 1 menit membakar 5 kalori. Bakmi sekali satu mangkok itu misalnya mungkin bisa 300 sampai 500 kalori misalnya. Atau yang paling gampang kita pakainya martabak aja deh yang gampang. Kalau martabak manis, 1 martabak manis 300 kalorinya. Berarti kalau lari 1 menit berarti dia harus lari 1 jam untuk bisa membakar 1 martabak manis. Nah, sedangkan kita makannya setengah loyang itu udah 2000 kalori. Berarti larinya mau sampai kapan? Dari pasar Minggu larinya mau sampai kemana lagi gitu? Sampai Bekasi, sampai mana itu udah repot banget gitu. Nah, jadi makanya saya membuat satu analogi yang gampang itu. Jadi caranya tuh sebenarnya membayangkan tubuh kita dalam mobil, kerjaannya tiap kali ke pom bensin terus, itu tangkinya kan penuh mulu.
Nah jadi dia bilang jawabannya adalah kalau seandainya kayak gitu, saya mesti gimana buat mengosongkan tangki saya? Muter-muter. Ya udah muter-muter aja selamanya. Cuma masalahnya semua orang nggak punya waktu buat muter, dan semua orang nggak punya tenaga, suruh harus lari setiap hari. Nah ada cara kedua, cara keduanya cuma muter aja di komplek di sini nih, komplek pertanian ini, sama tiap hari mobilnya dipanesin aja, tapi bensinnya bisa habis. Gimana caranya? Plank tadi CC mobilnya naikin. digedein. Nah, CC mobil digedein berarti mobil jadi lebih boros. Yang tadinya 1 liter bisa 16 km, 1 liter sekarang tinggal 2 km. Nah, jadi CC dalam mobil adalah otot dalam tubuh. Makanya kenapa tadi plank melatih pengencangan otot kita, meningkatkan CC mobil kita. Makanya cara yang sederhana buat teman-teman kaum muslimin dan muslimah. Iya. Kita melakukan aktivitas sholat 5 kali sehari. Kelar sholat saya cuma minta lakuin aja 2 set, terserah pilih aja. Mau squat, mau plank, mau push up, atau mau semuanya, silahkan aja. Kalau push up kita sekali jalan 10 kali, 2 set doang, itu nggak ada nilainya, waktunya sebentar banget, cuma 2 set doang, itu 20. Itu berarti setiap hari kita challenge 100 push up. Bayangin challenge 100 push up, tiba-tiba dalam seminggu kok nomor celana turun gitu. Gara-gara ternyata CC mobilnya tiba-tiba tambah boros. Oh iya, gitu. Iya. Ya gue mau deh kalau begitu deh. Nah jadi balik lagi, salah satu kunci daripada anti aging itu kalau seandainya ada jawaban, seandainya kalau saya cuma boleh jawab dalam waktu 5 detik, jawaban saya ya cuma latihan beban. Adalah is the most underrated aktivitas yang nggak pernah dilakukan sama orang tua. Oh iya. Gitu. Mari kita latih beban, kita tambah beban hidup kita ini supaya bisa terlatih, dan otot kuat, semakin masa otot nambah, semakin perlu banyak energi. Betul. Jadi semakin banyak kalori yang terbakar, Sama signal kepada otak semakin banyak, makin kencang. bahkan bisa lebih cerdas dalam berpikir. Oke, Ade Rai, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you, makasih banyak. Luar bioskop ini idenya penuh Thank you, banget Abdul. dengan pesan-pesan. Terima kasih. Bro. Sehat terus Amin, sama-sama Brady dan juga banyak ya. manfaat buat orang Terima kasih banyak. atas persahabatan kita juga, Brady. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.